dijaga akhlaknya, dijaga perangainya agar lebih baik. Jangan menganggap diri suci, jangan diri sombong, nggak mau menegur yang lain yang belum sempurna jilbabnya. Perbaiki akhlak itu. Kita ajarkan mereka demikian. Tapi jangan bilang percuma. Bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap tuntutan pembubaran Ahmadiyah? Ya kita sepakat dibubarkan Ahmadiyah karena itu adalah sesat dan kafir. Cuma yang berhak siapa? Kita atau ulil amri? Ulil amri. Jadi sampaikan kepada ulil amri, dan ini sudah disampaikan kepada ulil amri. Jadi kita tidak gegabah. Antum perhatikan juga Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah difitnah dengan khalqul Quran, dan ulama-ulama pada zamannya terfitnah dengan khalqul Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini kafir, mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Kemudian penguasanya memaksakan untuk mengucapkan yang demikian. Imam Ahmad tidak mau, sampai disiksa. Imam Ahmad disiksa, dan ulama yang lain disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Kemudian bagaimana? Rakyat menunggu, menjenguk Imam Ahmad. Wah Imam Ahmad, apa yang kau katakan kita sudah siap. Artinya kalau Imam Ahmad menyuruh untuk menyerang penguasa, mereka siap. Tapi Imam Ahmad tidak, kewajiban taat kepada ulil amri, meskipun zalim ulil amrinya. Jadi nggak ambil tindakan sendiri atau membunuh orang-orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, tidak. Disuruh untuk sabar. Bagaimana kita mendoakan orang yang meninggal dunia? Ya ada doanya dalam hadis Nabi, dengan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, wa'afi wa'fu anhu, dan yang lainnya. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan kita juga mendoakan para sahabat. Kita doakan mereka, para ulama kita mendoakan mereka, karena kita mendapatkan ilmu dengan perantaran mereka. Alhamdulillah saya telah ikut kajian salafi, tetapi banyak saya kecewa karena akhlaknya belum baik. Bagaimana? Apakah menuntut ilmu atau memperbaiki akhlak? Dua-duanya. Tetap kita wajib menuntut ilmu dan kita berusaha untuk memperbaiki akhlak. Dan Anda perhatikan akhlak ini mempunyai keutamaan yang besar dan timbangan yang berat pada hari kiamat, dan yang banyak memasukkan manusia ke surga juga akhlak yang mulia. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Maka Anda perhatikan, kita sebagai talibul ilm, kita perbaiki akhlak kita. Sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, perbaiki akhlak kita. Bukan hanya menuntut ilmu saja, tapi akhlak kita, sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada orang yang lebih tua, sikap kita kepada guru atau ustadz, sikap kita kepada kerabat, kemudian kepada keluarga, kepada teman, itu akhlak perbaiki. Muamalah kita juga perbaiki, karena banyak celaan, banyak orang-orang yang nuntut ilmu tapi nggak memperbaiki akhlaknya, mengambil hak orang. Tadi sudah saya jelaskan tadi, mengambil hak orang, mengambil barang orang, utang tidak bayar, atau sikapnya kasar, atau yang lainnya. Ini perbaiki, ini harus diperbaiki, dan kita harus berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, dan doa kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Seperti doa Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki bentuk tubuhku, perbaiki akhlakku. Ini doanya ini umum, sifatnya umum. Tidak hanya ketika kita mengaca, bercermin, bukan. Umum. Dan kita juga berdoa, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsanil illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memperbaiki akhlak kecuali Engkau. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita ditunjuki oleh Allah kepada akhlak yang mulia. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkan aku dari akhlak yang jelek, karena tidak ada yang dapat menjauhkan aku dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Kita doa kepada Allah agar kita ditunjuki kepada akhlak yang mulia dan kita dijauhkan daripada akhlak yang jelek. Mana orang yang punya utang, orang tuanya kaya tapi dia tidak mau bayar. Ya tinggal si anak berusaha untuk meminta atau meminjam pada orang tuanya agar dia bisa bayar utang. Tapi yang perlu kita ingat juga, kita nggak bisa melihat pada orang tuanya,
karena dia sudah dewasa dan orang tua tidak punya kewajiban memberikan nafkah lagi kepada si anak karena dia sudah baligh, dia sudah mencari nafkah. Nah, kita urusannya dengan anaknya bukan dengan orang tuanya. Nah, kita tetap menagih, kita wajib untuk mengingatkan dia supaya dia membayar hutang. Kalau tidak, dia akan susah nanti di akhirat. Sebab nanti di akhirat nggak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan rupiah, dengan dolar, dengan dinar, dengan dirham. Tidak ada. Di akhirat itu yang ada hasanat wa sayyiat. Maka Nabi menyebutkan, dan ini saya ingatkan juga kepada antum semuanya, saya untuk antum juga, bahwa kita dalam masalah muamalah perbaiki muamalah kita. Karena banyak cacat kita di muamalah. Mungkin akidahnya baik, ibadahnya baik, tapi muamalah tidak baik. Utang itu kurang perhatian. Kadang janji kita harus bayar, kita nggak penuhi. Ini harus kita perhatikan. Kita akan dituntut di akhirat. Ada orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat, dia bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi dia pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang, pernah memukul orang, pernah membunuh orang, pernah mengambil harta orang, yang kemudian akan dihisab oleh Allah. Dengan apa? Dengan kebaikan. Kebaikan dia dipakai untuk membayar orang-orang yang pernah dia sakiti. Kemudian masih ada orang yang belum sempat dia bayar, ditimpakan kejelekan orang itu kepada dia, kemudian diseret dimasukkan ke neraka. Ini orang yang muflis, orang yang tafron, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Apakah boleh membuka aib atau kehormatan orang di muka sidang pengadilan dalam rangka pembuktian? Kalau memang dalam rangka pembuktian boleh, dalam rangka pembuktian, bukan untuk mengungkap aib. Cuma yang sekarang ini yang ada pembuktian atau pengungkapan aib itu ditayangkan di media cetak dan elektronik, dan ini yang tidak bagus. Artinya ditayangkan di media cetak atau elektronik. Bahkan kadang-kadang ada juga yang tidak bersalah, kemudian dibuka aibnya. Dalam Islam tidak dibenarkan. Tolong jelaskan siapa yang salah kalau ada seorang anak wanita dia menikah dengan non muslim. Yang salah orang tuanya, karena orang tuanya sebagai wali. Masa mau disalahkan orang lain? Ya dia tidak mendidik anaknya dengan cara yang baik, sehingga anaknya nikah dengan non muslim, hukumnya haram dan zina. Wanita muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir selama-lamanya, tidak boleh. Jadi kalau dia nikah, maka harus difasak, dirusak nikahnya. Sebab itu zina, tidak boleh. Apakah boleh kita melunasi hutang teman kita dikarenakan teman kita tidak mampu untuk membayarnya? Boleh. Ini juga termasuk waman yassara ala mu'sirin. Kita punya teman kita punya utang sama orang, dan kita tahu utangnya banyak dan dia tidak mampu dan tidak ada yang dijual, kita bantu dengan membayarkan hutangnya, boleh dalam syariat, dan itu ganjarannya besar. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena waktu sudah habis, masuk waktu zuhur, dan saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Waktu kita terbatas dan pertanyaannya Masya Allah ratusan ini, ya nggak mungkin terjawab. Itu yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan taufik untuk melakukan amal saleh. Dan juga saya ingatkan untuk saya dan untuk anda sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Takwa kepada Allah. Seorang talibul ilm dan seorang yang mengajarkan ilmu syar'i, dia harus bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Pesan Nabi, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi berpesan, Nabi berwasiat, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah di mana saja kamu berada. Kemudian iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Kemudian yang ketiga, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.